kesempatan. Janganlah kita menjadi lemah. Tolonglah orang yang membutuhkan. Apabila waktunya telah tiba, kita akan menuai upahnya. Jadilah berkat bagi sesama. Hidup kita pun pasti bahagia. Hai adik-adik, selamat sahabat dan selamat pagi. Senang rasanya kita bisa bersama-sama kembali memuji Tuhan di pagi sahabat ini. Nah, sahabat ini sahabat yang sangat istimewa karena kita akan banyak belajar tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus mencintai anak-anaknya. Tapi sebelumnya jangan lupa kita harus berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena sahabat ini, kami dan teman-teman dan anak-anak mencintai Tuhan dan rindu mendengar firman-Mu. Saat ini biarlah Tuhan berikan kami pelajaran yang baik dan anak-anak Yesus dapat berkat. Terimalah doa kami pada pagi hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat menyaksikan dan mendengarkan adik-adik. Burung yang kecil pun berterbangan dengan sayapnya di kiri dan kanan, berkejar-kejaran mencari makanan. Bila petang hari pulang ke sarang, burung yang kecil pun tidur malam. Bila fajar diberikannya salam, berkicau-kicau dengan sukaria, nyatakan cinta dan lindungan Allah. Selamat sahabat semuanya, berita mission kita hari ini berjudul melarikan diri dari air bah. Ibu membangunkan Kim yang sedang tertidur lelap. Dia menyuruh Kim untuk naik ke lantai 2 karena hujan sangat deras dan juga sangat kotor. Saat Kim berada di lantai 2, dia melihat pria dan wanita pemilik rumah itu berdiri di dekat tangga di lantai 2. Mereka mengundang ibu Kim dan juga Kim untuk keluar dari air banjir yang meningkat di desa kecil di Myanmar. Ibu menyuruh Kim naik dulu. Di atas Kim melihat pria dan wanita beserta dua gadis kecil mereka. Kim sangat menyayangi Esther yang berumur 3 tahun dan juga Muan yang berumur beberapa bulan. Dia memberi makan dan mandikan gadis-gadis itu sebagai bagian dari pekerjaannya. Saat Esther tidak mau makan semua nasi dan udang gorengnya, Kim diizinkan untuk menghabiskan makanannya. Tetapi ibu tidak mengizinkan Kim untuk makan udang. Dia berkata bahwa Alkitab mengajarkan kalau udang itu haram. Ibu bekerja sebagai pengurus rumah tangga untuk keluarga. Dia mencuci pakaian mereka, memasak makanan mereka, dan mengambil air di ember dari danau agar mereka bisa minum dan juga mandi. Pria dan wanita tinggal di lantai 2 bersama gadis-gadis kecil mereka. Mereka juga terlalu miskin untuk membayar ibu. Sebaliknya mereka mengizinkan dia dan Kim untuk tinggal di lantai pertama dan makan makanan mereka. Kim tidak pernah sekolah. Sekarang hujan turun dan Esther serta Muan kecil menangis. Mereka ketakutan karena rumah bambu reot itu berguncang seolah-olah bisa roboh kapan saja. Tiba-tiba jendela plastik di lantai 2 tertiup angin dan juga merobek atap. Hujan deras segera membasahi Kim. Dia melihat air banjir yang naik dengan cepat dan hampir mencapai lantai kedua rumah itu. Dia tidak bisa berenang, tak satu pun dari mereka pun dapat berenang.
Selanjutnya, ibu langsung berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, jika Engkau menyelamatkan putriku dan aku dari badai ini, aku akan memberikan putriku kepadamu dan percaya bahwa Engkau akan membawa kami ke tempat yang lebih baik di Amerika Serikat," katanya. Ibu mengulangi doa itu berkali-kali. Kim juga berdoa, pria dan wanita itu juga berdoa. Setelah beberapa saat hujan reda, namun keluarga itu masih terdampar di lantai 2. Saat mereka menunggu airnya surut, mereka tidak punya makanan atau listrik. Tidak mungkin untuk membuat api. Mereka juga menunggu 7 hari yang panjang. Akhirnya mereka bisa keluar dari rumah itu, entah bagaimana. Mereka selamat. Ibu bersyukur kepada Tuhan karena telah menjawab doa mereka. 3 tahun kemudian, Tuhan menjawab doa-doa itu dengan cara yang istimewa. Tuhan menjawab doa-doa itu dengan cara yang istimewa ketika dia dan Kim dapat pindah ke Amerika Serikat sebagai pengungsi. Kim berusia 10 tahun. Sekarang dia dapat bersekolah di Massey Advent hari ke-7 di negara bagian Georgia, AS. Anak-anak seperti Anda membantu mewujudkan dapat belajar di sekolah Advent berkat persembahan sahabat ke-13 kita yang murah hati. Terima kasih. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Poin penting, menyembah Allah melibatkan pengenalan akan segala sesuatu yang dilakukannya bagi kita.
Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, come glorify, King of all kings. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority flows from His throne unto His own, His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, come glorify, King of all kings. Jesus who died, come glorify, King of all kings. Selamat sahabat, adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini. Dan biarlah sebelum kita mulai pelajaran yang suci ini, kita undang Roh Suci untuk bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Allah yang kekasih yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan yang Maha Kudus. Biarlah kami selalu memuji Engkau karena Engkau sungguh baik bagi kami dan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, dan biarlah Roh Kudus mengajari kami untuk memuji-muji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita tentang nyanyikan, katakan, dan bagikan. Nyanyikan, katakan, dan bagikan. Dan ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Jadi adik-adik, kita harus menyembah Allah dan memuji-muji Dia, mengenal Dia dan memuji Dia dalam segala keadaan, baik dalam keadaan susah atau senang. Tetaplah kita memuji dan membesarkan nama Tuhan kita. Pelajaran sekolah sahabat kita tentang kita harus nyanyikan, katakan, dan bagikan kepada orang lain. Mengapa? Karena kita mempunyai Allah yang perlu dipuji, harus dihormati. Karena Dia adalah Allah yang ajaib, Dia adil, Dia adalah Allah yang selalu mau mengampuni kita. Ya, Dia baik hati. Allah itu tidak dendam. Allah kita itu Allah yang kudus, Allah yang kasih, Allah yang murah hati, Allah yang sabar terhadap apa yang kita lakukan. Dia itu setia.
Tuhan Allah itu sabar dan setia. Dia tidak mau menuntut. Maksudnya kalau kita hanya punya 2 keping perak, Dia terima. Kalaupun kita hanya mempunyai 2 ekor merpati, tidak ada domba atau kambing yang harus dipersembahkan, Dia tetap menerima kita apa adanya. Allah itu memang pengasih. Dia itu tidak dendam. Dia itu pemurah. Walaupun kita bersalah, Dia selalu dekat dengan kita. Tidak pernah kita dibuang. Dia selalu bersama dengan kita. Di dalam Mazmur 103 dan 107 itu, kita harus memuji dan membesarkan nama Tuhan atas segala kebaikannya. Dia mau mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan Dia mau menyembuhkan penyakit kita. Patut kita membesarkan namanya. Patut kita bersyukur kepadanya. Dia itu menebus kita dari kubur. Seharusnya kita itu harus mati. Dan memahkotai kita dengan kasih-Nya, dengan rahmat-Nya. Dan Dia itu akan memuaskan segala hasrat, cita-cita hati kita. Kalian punya cita-cita, Dia akan memberikan jalan untuk mencapainya dengan sukses. Dan kalau kamu masih muda, kamu akan diberikan kekuatan yang baru, seperti Raja Wali yang terbang dengan gagahnya. Dia adil. Dia tidak pernah mau meninggalkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Dia itu memberikan jalannya yang lurus supaya kita itu tidak jatuh. Dia melepaskan kita dari segala tekanan, dari segala kesusahan hati kita. Dan kalau kita lapar dan kita haus dan dahaga akan kebaikannya, Dia akan memuaskan kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya kita harus nyanyikan. Dan kita harus mengatakan, memberitakan kebaikannya. Dia adalah benteng bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang miskin. Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita adik-adik, ya, dalam kehidupan ini. Karena kita mempunyai Allah yang sungguh besar, Allah yang baik, Allah yang adil, dan selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. Sampai jumpa. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weakness I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. As I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to
face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise like a eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me, and bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Adik-adik, gimana pelajarannya hari ini? Sungguh luar biasa ya kasih Yesus. Makanya seringlah belajar Alkitab, sering mendengar firman Tuhan, dan yang paling penting selalu bersujud kepada Tuhan Yesus. Wah, pokoknya adik-adik banyak berkat kalau kita rajin datang kepada Yesus. Amin, puji Tuhan adik-adik. Nah, tapi sayang waktu kita sudah selesai, dan sekarang kita akan mengucap terima kasih kepada Yesus karena Dia memberkati kita sepanjang hari Sabat dan sepanjang kebaktian kita pagi ini. Yuk, sekarang kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami ucapkan kepadamu karena Tuhan hadir untuk kami dan anak-anak di sini. Begitu banyak firman dan nasihat yang kami dengarkan pada Sabat hari ini. Biarlah Engkau menambahkan berkat dan sukacita untuk anak-anak dan juga kami orang tuanya yang hadir pada saat ini. Berkati teman-teman kami yang belum sempat hadir, yang belum sempat mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati juga teman-teman ataupun orang tua yang sedang terganggu kesehatannya. Kami tahu Tuhan akan menyembuhkan dan Tuhan akan memelihara. Tambahkan sukacita bagi kami semua ya Bapa. Pertemukan kami di kemudian hari dan di perbaktian berikutnya. Karena nama-Mu lah yang ditinggikan dan yang dipuji. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bye-bye adik, sampai ketemu. Tuhan memberkati.